Baik, silakan Pak. Silakan Pak Indra. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa malam ini. Terima kasih Bapak Haryo Ardhito dan buat teman-teman semua bahwa hari ini kita bisa sharing-sharing sedikit tentang apa experience atau pengalaman saya bersama teman-teman. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah satu bukan menggurui tapi adalah sharing ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa mungkin di sana sini mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Tapi nanti kita akan ada nanti di sesi diskusinya di saya kirakan sekitar 1 jam sedikit saya siapkan present. Nanti 30 menit kita ada discuss. Baik, sedikit narasumber saya. Saya Hendra, jabatan di perusahaan itu ada Direktur Pemasaran di Big Indonesia. Saya juga Managing Director di HDP Sales and Marketing Consultant. Ini bisa dilihat bahwa ada logonya, di situ ada HDP sama Big Indonesia. Jabatan organisasinya adalah Master Food, ada Fasilitator Nasional, Penyuluhan Keamanan Pangan, dan asesor pelatih mentor bersertifikasi BNSP. Untuk kemarin itu yang ditanyakan Pak Haryo ini adalah untuk sales dan marketing Pak. Jadi ada skema-skemanya, ada apa saja nanti kalau ada yang mau disertifikasi. Nah kebetulan saya adalah seorang asesor. Nah untuk pengalaman saya pernah di PT Anggana Catur Prima di Head of Sales di PT 2 Kelinci dan pernah juga Business Manager Supermarket PT Orang Tua Group. Wah, ini bersama dengan Pak Haryo dan teman-teman, tadi ada Komul, saya lihat Pak Edio ya. Dan terakhir saya juga pernah di NSM United Family Food. Ini produknya. Nah, sekarang ada Lemonilo, itu produknya. Ada permen Milkita, ada Kiko dan Pino. Dan saya juga pernah di Encam di PT Siantar Top. Cuma sebentar itu kalau nggak salah setahun lebih sedikit ya. Nah, konsultan saya ini beberapa waktu lalu saya punya untuk klien lokal, tapi hari ini saya punya kliennya adalah untuk produk emulsifier di Singapura. Nama perusahaannya adalah Rekevita Singapura PT Ltd, Kick Improver dan Break Improver, produk Indonesia untuk dilihat, dia melihat market Indonesia. Nah, untuk itu di Indonesia dia digandeng oleh PT Halim Sakti. Halim Sakti itu di Tomang, jadi mudah-mudahan nanti ini tidak terganggu karena kemarin 1 tahun kita terganggu karena adanya pandemi. Jadi kita tidak bisa apa-apa. Tapi saya hanya banyak berkonsultasi atau banyak memberikan advice dan saran sebagai konsultan itu mungkin melalui Zoom. Nah, HDP ini juga kita punya lembaga diklat. Lembaga diklat itu yang bisa ada pelatihan-pelatihan untuk teman-teman kita baik yang supervisor, manager, salesman, SPG, dan untuk GT dan MT. Nah, di dalam tim ini kita juga bergabung banyak teman-teman kita yang bisa saling sharing nanti ya. Biasa kalau saya lagi ada bicara nanti ada 2 orang, 3 orang yang ikut membackup di belakang untuk bersama-sama untuk apa? Kita kadang-kadang saling sharing ya. Karena hari ini perubahannya sangat cepat, bentuk MT di Indonesia itu memang pergerakannya sangat cepat sekali. Nah, tema hari ini itu adalah pengaruh trading term terhadap bisnis di modern trade. Saya banyak mendapatkan WA dari teman-teman bahwa mereka minta bahwa Pak, tolong diperbanyak bicara mengenai hasil dari Permendak nomor 23 kemarin ini yang masih hangat. Nah, sementara saya menerima usul teman-teman itu, dan untuk itu saya coba menulis sedikit tentang pengaruh trading term, tapi lebih banyak tentang nanti tentang know-how-nya, mungkin tentang banyak kesimpulan, sharing apa yang kita lakukan. Nah, kalau
kita tadi setelah berbicara ini, secara teknis nanti di belakang, kalau orang lihat banyak kesimpulan itu adalah know-how-nya. Caranya seperti apa. Kalau Pak Haryo dulu nanya ke saya, Pak Henda itu caranya piye. Nah, nanti kita ada sharing bahwa itu yang pernah dilakukan. Mungkin ada teman-teman juga pernah melakukan yang lebih baik dari itu, nanti nggak apa-apa, nanti kita sharing saja. Nah, kita mulai dari awal itu ada sejarahnya Carrefour. Ya. Sejarah dari modern trade. Saya ini kok terlalu, yang atasnya terlalu tinggi ya. Kenapa nggak bisa digeser ini? Jadi sehingga mengganggu. Oke, ini bisa dikecilin ya. Oke. Baik, kita mulai dari modern trade. Saat ini ada perubahan konsep berbelanja di pasar tradisional itu ke mall guna mengantisipasi gaya hidup masyarakat yang berbelanja bersama dengan keluarga untuk berrekreasi. Contoh gini, kalau dulu kita dengan orang tua kita itu kalau diajak jalan-jalan itu adalah misalnya ke pantai atau ke mall. Tapi hari ini beda, kalau orang tua dan anak-anak itu perubahannya jalan-jalan itu bukan ke kebun binatang, bukan ke pantai, tapi hari ini lah jalan-jalannya itu ke mall. Itu mungkin perubahan yang drastis saat ini. Nah, pusat perbelanjaan dan mall akan berkembang terus bersama Modern Market Group sebagai magnet. Jadi di dalamnya itu Modern Market apa itu sebagai magnet ya. Apa contoh kalau di mall itu ada katakanlah apalah Carrefour atau IKEA dan sebagainya, mungkin itulah magnet akan menarik ramainya orang yang akan datang. Dan bersama itu juga bahwa ukuran outletnya lebih kurang dari 5.000 meter persegi. Ini adalah untuk hypermarket cukup besar. Nah, saat ini pertumbuhan mall muncul tempat belanja yang lebih modern dan nyaman. Munculnya supermarket baru, P&D. Padahal P&D itu sudah mulai beralih menjadi minimarket. Jadi kalau dulu P&D itu katakanlah jualnya secara langsung, sekarang sudah mulai cash register dan sudah mulai ada meja kasir dan sebagainya. Nah, konsep pemasaran supermarket selain one stop shopping mulai marah ke power center yang menjanjikan bahwa harga termurah dengan misalnya harga hemat, harga murah, gergisel, nah itu sebagai magnet juga untuk datang ke mall. Nah, tren hypermarket dan supermarket serta minimarket, ekspansi grup lokal asing, nanti saya akan cerita luar biasa hari ini, mungkin grup lokal asing sudah mulai banyak masuk ke Indonesia. Nah, yang keduanya ada modernisasi ini. QRIS ini kita tidak membayangkan zaman dulu, kita tidak perlu lagi membawa uang cash, tapi kita cukup membawa tap gitu, atau seperti di handphone atau seperti di kartu uang elektronik. Kita nggak membayangkan bagaimana dengan peredaran uang beredar, bagaimana BI mengatur. Wah, ini kita dulu dalam pelajaran saya waktu di ekonomi itu belum ada pelajaran, tapi hari ini luar biasa ini dan uang berputar itu udah sampai berapa puluhan, mungkin puluhan triliun juga kalau nggak salah saya. Memilih merek sendiri ya, seperti house brand. Nah, ini kalau dengan ini zaman dulu dengan Pak Yongki nih, space management. Nah, space management itu ada increase rental, ada new store, format new store itu yang sekarang sudah mulai canggih. Nah, di dalamnya ada trading term. Nah, ini untuk teman-teman yang WA saya bahwa terpaksa ini saya cerita sedikit mengenai trading term, karena saya pikir tadi di tempat ini saya mungkin lebih banyak mengarah bicara tentang marketingnya di modern trade, tapi banyak yang di special request, terpaksa saya akan alihkan sedikit ke trading term. Pertumbuhan supermarket itu adalah 28% terhadap tahun lalu. Saya mohon maaf, datanya ini hanya 2019, karena 2020 itu kita pandemi. Data 2020 ini kami mungkin katakanlah tidak bisa mengakomodasi dan belum kita dapatkan. Nah, selanjutnya pengunjung. Statistik pengunjung modern trade itu adalah pertumbuhannya supermarket 33% per tahun.
pengunjung 60% wanita, 40% pria. Jadi rata-rata beli banyak cewek ya, yang cowoknya cuman kurang sedikit, tapi cowok juga aktif juga nih. Saya rasa semuanya juga pada aktif ke modern trade. Nah, 40% usia yang pengunjungnya adalah usianya 20 sampai 29 tahun, 32% berusia 30 sampai 39 tahun. Sisanya mungkin ya anak-anak dan orang tua ya. Nah, 78% pengunjung dari modern trade itu adalah status ekonominya A sampai C. Tapi mungkin D mungkin ada juga, tapi lebih mayoritas itu 70% itu adalah di A dan sampai C. Nah, rata-rata kunjungan satu bulan itu sampai 4 kali, bahkan minimal 1 kali dalam satu bulan. Modern trade merupakan peluang pasar yang potensi. Untuk apa? Penerapan strategi marketing, penerapan growth-nya omset. Saya masih ingat dulu ya ketika bekerja di OT Group itu, bosnya itu selalu bicara bahwa saya nggak mau tahu OMT itu harus masuk. Saya udah cerita, Pak, ini biayanya sekian puluh juta, sekian ratus juta, gua nggak mau tahu gitu. Tapi hari ini baru kita pikir itu benar. Kenapa? Memang modern trade ini magnet. Katakanlah, kalau saya pernah diskusi dengan teman-teman di sama-sama KAM itu bahwa modern trade ini seperti showcase gitu, atau showroom ya. Mungkin showroom untuk bagaimana berbisnis di luar, mungkin di GT ya, karena kelas kita ini agak sedikit berbeda, tapi lebih orang banyak melihat di MT, berbelanja juga nggak kalah juga di tradisional. Nah, ini sedikit dulu ya, sekitar tahun 2018, 2019, kita mendengar isu yang banyak berkembang bahwa di Indonesia ini akan masuk Walmart, Tesco, TNT, 7-Eleven, Auchan, Promodern, Albert Heijn. Tapi just info teman-teman semua bahwa Walmart itu pernah masuk di Indonesia. Saya ingat dulu sekitar tahun berapa ya, 97 atau 98. Itu digandeng oleh Matahari ya, itu. Tapi karena kejadian 98 itu di Karawaci, mereka itu juga mungkin kena dampak dari kerusuhan, maka saat itu tutup sampai hari ini tidak tutup. Nah, perlu kita ketahui bahwa the best omsetnya supermarket di dunia itu adalah Walmart. Kita sedikit lihat apa saja, seperti apa ya kita lihat supermarket di luar negeri itu. Nah, ini adalah Walmart yang ada di Amerika ya, pusat. Ini perusahaan yang terbaik yang punya jaringan yang cukup banyak. Dan dia juga ada departemen store-nya. Ini the best omset di seluruh dunia. Nah, ini adalah yang kedua adalah Tesco. Tesco ini adalah kelompok pusatnya dulu di Inggris. Nah, ini juga rencana akan masuk, tapi dia ketiga terbesar setelah apa? Walmart nomor 1, Carrefour nomor 2, dan Tesco-nya adalah nomor 3. Nah, jadi Tesco ini sampai hari ini belum bisa masuk. Tapi just info ya buat teman-teman semua bahwa hari ini Tesco itu sudah masuk di Malaysia sudah banyak. Bahkan saya juga jadi member dia juga untuk di mana? Untuk di Malaka. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat ya, saya punya kartu ininya, kartu member. Saya juga member dari Tesco untuk yang di Malaka. Nah, selanjutnya ada Auchan. Ini ada outlet yang berasal dari Prancis. Nah, tadinya mau masuk di Indonesia ini sampai hari ini mungkin belum bisa masuk, apalagi saat ini sudah pandemi. Kita nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita lihat ya bahwa dengan sudah masuknya kemarin supermarket internasional masuk ke Indonesia, tapi hari ini semua lokal sih masih tetap bertahan. Itu memang luar biasa. Nah, ini TNT ini adanya ini dari Australia, tapi kebetulan saya dapat gambar ini adalah yang di Cina ini. Tapi TNT ini juga kalau kita di sini kita lihat itu dia termasuk yang cukup besar. Dia aslinya itu adalah launching di Australia. Nah, ini Albert Heijn. Albert Heijn ini adalah supermarket juga yang terbesar di Belanda. Ya, kalau teman-teman ada yang sudah pernah ke Belanda, begitu kita dari Schiphol, kita langsung ke Amsterdam Central. Nah, di seberang itu ada hotel itu saya lihat
Albert Heijn, saya pernah masuk ke sini dulu. Saya pernah lihat bahwa luar biasa juga. Dan sekarang sudah banyak di Indonesia seperti ini, layout, display di Indonesia saya rasa sudah standar. Memang Indonesia luar biasa, sudah bisa mengikuti perkembangan. Nah, ini 7-Eleven. 7-Eleven kemarin itu bukan 7-Eleven yang mungkin katakanlah seperti yang 7-Eleven di Singapura ya. Kalau 7-Eleven di Singapura itu adalah minimarket. Tapi kalau yang kemarin masuk itu saya lihat lebih banyak kepada seperti coffee shop atau seperti kayak Starbucks tapi menyediakan sedikit ada kue-kue. Nah, hari ini juga sudah tutup. Nah, ini ada FairPrice. FairPrice ini punya NTUC. NTUC itu adalah koperasi di Singapura yang cukup besar. Nah, kalau kemarin saya pernah lihat sekitar 2 tahun yang lalu itu Giant yang ada di Vivo City di Singapura itu tutup. Itu store-nya itu langsung digantikan oleh FairPrice. Luar biasa FairPrice ini berkembang. Tapi memang Giant ini saya lihat memang di awalnya ada. Kalau kita lihat di Malaka, kita lihat juga di Singapura ada beberapa yang tutup. Tapi favorit saya belanja itu kalau saya lagi di Vivo City, itu memang Giant itu adalah Giant di Vivo City yang di lantai 1 dan lantai basement. Nah, teman-teman, sedikit kita akan bicara tentang key account management. Ya. Key account management ini nggak apa-apa kita nanti bicara tentang sejarahnya, tapi nggak apa-apa kita nanti akan berdiskusi tentang ini. Pertama adalah peran key account management itu adalah proses distribusi produk modern market cukup vital. Mereka menjembati antara kepentingan retail dan prinsipal. Jadi key account teman-teman kita yang ada di key account ini adalah menjembatani antara siapa? Antara prinsipal dan retail. Retail ini siapa? Account. Account-nya macam-macam, ada Hypermart, ada Carrefour, ada ini. Nah, rata-rata CAM ini sekarang sudah maju, itu CAM itu rata-rata sudah langsung berdiri sendiri dan tidak lagi di bawah departemen marketing. Jadi nanti saya mungkin ada diskusi juga karena saya ada di hari ini di komunitas marketing, kita mau diskusi melihat apakah teman-teman kita yang di key account ini masih di dalam di bawah struktur marketing. Saya bicara sedikit tentang sejarah CAM. Key account management itu timbul sebagai akibat dari apa? Berkuasanya powerful para retailer. Nah, saya ingat ya, ketika saya menjadi salesman dulu, saya pernah jadi salesman Cadbury dulu di Tiga Raksa Satria. Tahun 92 itu pertama kali launching-nya, kalau kita anggap ini adalah perusahaan luar yang masuk ke Indonesia. Jadi bukan Carrefour ya. Yang awal pertama kali masuk itu adalah Makro. Makro itu masuk dengan meminta free good 1 karton, 1 itu. Oh, itu luar biasa, shock semuanya. Kenapa? Ini nggak pernah di Indonesia ada seperti ini. Tapi waktu itu kita menyiapkan 1 karton 1 item ditambah dengan 1 shrink wrap. Kalau teman-teman masih ingat, shrink wrap ada isi 12, ada isi 6, ada isi 3. Nah, ini puncaknya yang tertinggi. Pak Hadio tahu sendiri juga ya. Kenapa? Ketika Carrefour masuk, kalau nggak salah tahun 96 atau 9, itu luar biasa. Bahkan ada 1 baterai merek terkenal di Indonesia, market leader, bisa nggak masuk karena tidak deal dengan namanya listing fee dan Nah, ini membuat kita agak sedikit mulai kita akan terima kita bagaimana mau adaptasi masuk ke dalam supermarket yang katakanlah Carrefour. Tidak berapa lama, Continent juga masuk sama-sama dari Prancis. Nah, kalau kita tahu sejarahnya bahwa Carrefour dan Continent ini dulu itu memang sudah berperang di negaranya. Tapi luar biasa, begitu setelah kejadian 98, Carrefour itu mengakuisisi dari Continent, sehingga hari ini Continent sudah tidak ada. Hebatnya lagi sekarang, mungkin Transmart juga sudah bisa mengambil Carrefour juga. Itu sekarang sudah menjadi perusahaan lokal. Nah, selanjutnya Hero. Kalau Hero ini adalah supermarket pertama, kalau nggak salah tahun 72. Jadi kalau ada teman-teman berdiskusi bahwa yang pertama itu adalah Mickey Mouse punya Pak Hari Darmawan di
pasar baru. Ternyata setelah saya baca di sejarahnya Pak Saleh Kurnia, tahun 72 itu Pak Saleh Kurnia itu sudah buka Hero. Jadi waktu itu kita mungkin belum mengerti apa-apa, kita belum tahu ya. Tapi begitu Hero itu berkembang, masuklah namanya Dairy Farm Hong Kong. Nah, berkembang saat ini mungkin ada yang namanya Giant dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin kita lihat Giant tutup ya. Nah, LSI juga masuk dari itu, salah saya, Delhaize dari Belgia. Kalau nanti mungkin ada keliruan, mungkin bisa diskusi. Hari ini saya lihat ini ada bosnya LSI juga hadir. Nah, kenapa kok bisa terjadinya kekuatan dari si supermarket ini sangat powerful? Nah, ada dua konsep. Konsep pertamanya adalah namanya seller market. Kalau seller market itulah di mana kekuatan pemasok atau distributor lebih dominan dari retailer. Kenapa? Dulu kalau kita cerita, pemasok waktu zaman dulu itu ya kita lihat lebih sedikit, artinya lebih banyak tokonya, lebih banyak outletnya. Tapi kalau ketika hari ini pemasok itu jauh lebih di mana terjadi kekuatan buyer market. Jadi kekuatan dari retail sekarang lebih dominan dari kekuatan si pemasok. Itu namanya adalah buyer market. Apa tujuan key account management? Oke, baik, sedikit saya singkat. Key account management itu adalah melakukan penggunaan budget prinsipal secara efektif dan efisien. Ya. Yang keduanya adalah memperbaiki group by kategori di outlet. Dan selanjutnya adalah memperbaiki service level. Apa itu service level? Adalah kiriman kita ke outlet dan diterima outlet sama nggak dengan permintaan. Kalau permintaannya 10, kita kirim 9, maka itu namanya service level kita 90%, jadi kurang 10%. Yang keempatnya adalah memperbaiki out of stock, jadi barang kekosongan barang, ya itu juga tugasnya KAM. Nah, mungkin ini ada sedikit kita diskusi bahwa ini memang kita pakai istilahnya Nelson. Apa namanya? FSS itu adalah front stock share. Apa arti dari front stock share? Front stock share itu adalah jumlah pajangan kita yang ada di depan atau di supermarket itu minimal, bisa di unmute sebentar, host minta tolong. Ya, oke. Jadi jumlah pajangan kita itu minimal harus sama dengan market share. Kalau market share menunjukkan kita itu 20%, maka dari total rak kita harus mendapatkan 20%. Itu minimal. Tapi kalau bisa di atas 20%, itu hebat. Itu luar biasa. Nah, yang ketiganya adalah market share. Market share itu ya mungkin semua sudah tahu berapa jumlah kontribusi kita terhadap total. Nah, selanjutnya adalah strategi display. Nah, ini strategi display ini nanti akan ditentukan juga oleh KAM. Kalau dulu ini lebih banyak di peran atau oleh product manager dan oleh marketing manager. Yang kelimanya dari reporting dan monitoring. Nah, sebetulnya saya mau bahas satu fungsi key account management, tapi kalau saya lihat ini waktu mungkin tidak akan cukup karena saya pikir waktu 1 jam ini kurang. Tapi nanti kita akan ada kelas ini kepada teman-teman. Saya lihat ada banyak permintaan dari teman-teman, ada MTC, ada teman-teman dari Connection. Nanti kita diskusi masalah ini, fungsinya apa saja. Tapi saya mungkin melewatkan ini dulu, nanti kita lihat ini yang lebih detail. Nah, saya akan lihat mengenai channel management. Channel management, ya kalau kita umpamakan kita ini sebagai pemasok, ya. Jadi kalau saya ikut dengan teman-teman, mungkin ada perbedaan. Mungkin satu perusahaan lokal, perusahaan multinasional, mungkin penamaan ini berbeda. Nah, tapi saat ini penamaan ini sudah kita samakan. Kalau channel itu adalah untuk GT, MT, institusi, modern farmasi, dan online store. Itu levelnya adalah channel. Nah, itu juga telah kita bakukan ke dalam
Permendak. Jadi Permendak mengeluarkannya seperti itu. Kalau klasifikasi, nah itu ada hypermarket, supermarket, minimarket, MTI dan sebagainya. Kalau untuk DGT ada wholesaler, grup minimarket dan sebagainya itu. Tapi kita tidak bahas, kita fokus kepada modern trade. Sebetulnya nanti kita singgung sedikit ada modern trade farmasi itu apa saja. Nah, ini saya sedikit sharing mengenai kalau istilah kita semuanya adalah namanya NKA ya. Artinya chain mata rantai ya. Kalau untuk nasional key account itu memiliki adalah lebih dari satu dan lebih dari 2 provinsi store. Itu kita sebut dengan national key account. Nah, contohnya ada Carrefour, Hero, Alfamart dan seterusnya. Regional chain account. Nah, dia cuma regional artinya memiliki store-nya lebih dari satu, tapi dia ada di 1-2 provinsi dan lebih dari 2 kota. Contohnya Tipto, Borma, Ada, Subuya, dan sebagainya. Nah, yang ketiganya adalah local chain. Nah, jadi itu bila memiliki store-nya lebih dari satu di 1 kota atau 1 provinsi. Nah, ada yang namanya independent account, ada namanya MTI, itu berbeda-beda. Kebetulan kita ambil yang seperti ini dulu. Nah, ini kita sedikit tayangkan mengenai peraturan Menteri Perdagangan tentang klasifikasi outlet modern channel. Ya. Kita mulai dari klasifikasinya adalah hypermarket. Nah, hypermarket itu format store-nya adalah lebih dari 5.000, menjual produk lebih berkualitas seperti ada makanan, elektronik, pakaian, dan sepatu, memiliki 15 check-out counter, terdapat label harga, price tag, dan tersedia keranjang atau kereta. Nah, untuk luas, untuk supermarket, ya, formatnya adalah lebih dari 400 meter persegi. Ya, menjual barang produk dibutuhkan, jadi banyak barang convenient ya, barang kebutuhan pokok. Terdapat label harga, price tag di semua produk. Tersedianya keranjang kereta belanja dan untuk digunakan di konsumen. Memiliki 3 sampai dengan 15 COC. Nah, ini ada contohnya. Ada modern independent, ada supermarket high end, ada supermarket chain store. Ya, ini semuanya masuk supermarket. Ada Hari-Hari, Naga, Food Hall, Kemcik, ya. Ada Superindo, ada Hero dan Ramayana. Nah, kita lanjut ke minimarket. Kalau minimarket itu luas lantainya kurang dari 400. Menjual produk yang dibutuhkan sehari-hari, terdapat label harga, price tag, tersedia juga kadang juga ada tersedia keranjang juga, memiliki 1 sampai dengan 2 COC. Tapi yang pasti SKU number-nya itu sangat kecil sekali. Jadi hanya untuk barang-barang yang betul-betul fast moving sekali yang dia siapkan hanya untuk kebutuhan mendadak dari rumah tangga. Sehingga kalau untuk saat ini minimarket ini mulai masuk ke residen, dia banyak masuk yang dekat-dekat perumahan. Karena memang orang membeli dalam skalanya mungkin setiap saat kurang masih dia akan beli. Kalau supermarket itu belanja biasanya belanja buat bulan. Nah, tadi yang sebelah kanan tadi ada modern pharmaceutical, yaitu khusus produk-produk farmasi. Tapi ada juga teman-teman kita yang menjadi supplier di modern pharmaceutical ini, seperti untuk outletnya Watson, Guardian, Apotik 24, Centauri, dan Boston Health and Beauty. Nah, ini yang online store. Ini online store ini sekarang agak lebih hangat sekali, karena saat ini online store ini terpisah, jadi bukan masuk di key account. Tapi kalau modern farmasi itu kayaknya seperti masuk key account, tapi rata-rata online store itu sekarang sudah bikin divisi sendiri dan dia terpisah. Nah, mungkin kita sharing saja, lihat hari ini kita punya update berapa jumlah modern trade saat ini di Indonesia hari ini, tapi kita ambil yang bermerek semua. Tapi kalau modern lokal, wah masih banyak ya, tapi kita tidak data, tapi kita ambil ini yang sifatnya nasional gitu. Kalau hari ini kita lihat Alfamart,
itu ada 16.194. Indomaret 19.281. Ada DC-nya 36, Alfamart DC-nya 32. Ini adalah total dari jumlah minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau Alfamart-nya 1989, DC-nya 11, Indogrosirnya ada 25. Nah, di Indonesia sekarang sudah ada 2 IKEA. Ya, cukup bagus sekarang ya kita. Tadinya IKEA hanya 1 atau di Tangerang, sekarang di Jakarta Gading sendiri sudah buka IKEA. Guardian ada 219, ya. Hypermart mungkin ini saya tidak bacakan, mungkin teman-teman nanti bisa lihat. Nah, sesuai dengan request ya, untuk karena ini ada hubungannya dengan dampak bisnis di modern trade, maka saya akan sedikit singgung dari, saya mau bicara basic. Kenapa? Kebetulan hari ini kita ada di digital marketing. Digital marketing mungkin teman-teman ini lebih banyak mungkin tidak di modern trade, tapi nggak apa-apa, kita saling diskusi bahwa ini basic banget. Apa itu trading term? Trading term adalah syarat yang perjanjian antara pemasok dan pedagang. Kalau kita lihat zaman dulu, kita nggak ada trading term, main hajar, main masuk, yang penting, oke, diskon pembukaan, berapa persen, 5%, 10%, udah selesai, GO pertama, udah barang bisa masuk. Apa tujuan trading term? Agar terjadi syarat perdagangan antara pemasok dan pasar modern yang jelas, wajar, berkeadilan, dan sering saling menguntungkan, disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. Nah, ini kalau untuk trading term, hari ini kita rubah mindset kita dari zaman dulu-dulu, itu sudah lewat. Hari ini itu asosiasi dan 14 aliansi sudah duduk bersama untuk bicara mengenai trading term ini, dan sudah hasilnya win-win. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi nanti, wah nanti ada makan ada ya, take it or leave it. Wah, itu udah nggak ada, itu tuh zaman dulu. Nanti kita lihatkan bagaimana kita bersama-sama, bahkan juga asosiasi itu dan aliansi serta Aprindo duduk bersama untuk merumuskan, untuk dibuatkan menjadi Permendak 23 tahun 2021 itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa harus ada trading term? Ya, karena adanya komitmen antara pasar modern dan pemasok. Kalau nggak ada trading term, kita nggak sama-sama nggak komit nanti ya. Selanjutnya adalah fokus terhadap pengembangan bisnis bersama. Jadi kita nanti akan keluarkan nanti berapa biaya promosinya untuk ini pengembangan bersama. Nah, trading term, bagaimana settingnya? Hal-hal apa saja yang harus dipahami atau dipersiapkan? Satu, memahami tujuan perusahaan pemasok secara umum. Nah, ini ada hubungannya dengan bisnis kita tadi, pengaruhnya. Kalau seandainya seorang KAM tidak mengerti tujuan perusahaan, asal masuk barang, karena KAM itu beda dengan KAM yang dulu. KAM sekarang itu dia punya budget. Sehingga saya mohon maaf kepada teman-teman marketing, kalau dulu budget itu, saya dulu merengek-rengek minta kepada marketing, kalau ada ini enggak, KAM pegang budget untuk marketing. Makanya, kalau saya bicara strateginya, pahami tujuan perusahaan, agar tidak sembarangan, agar tidak apa kita mengembangkan bisnis. Nanti ada konsepnya juga, saya ada BCG ya. Memahami misi perusahaan atas brand produknya. Memahami tipe masing-masing ekor pasar agar dapat menetapkan strategi tepat sesuai dengan misi perusahaan pemasok untuk trading term tersebut dengan setiap akunnya. Mengetahui keinginan akun pasar modern dan tentukan hal-hal yang dapat dinegosiasikan. Tentukan batas mana yang dapat Anda kompromikan dan mana yang tidak. Nah, ini sangat-sangat berhubungan sekali dengan bisnis kita. Kenapa? Kalau ini mungkin tidak ada keluar dari jalur ini, mungkin kalau yang namanya MT atau supermarket, nggak ada masalah mereka. Yuk terima, gue mesti budget. Tapi kalau kita yang perusahaan menengah ke bawah, itu sangat bisa mengganggu secara totalnya. Minum dulu sebentar. Nah, saat setting trading term, kenali dan ingat sifat perilakunya antara lain. Ya, selalu diminta naik. Nah, ini teman-teman ya. Kalau trading term itu, kita bicara hari ini misalnya, sekarang trading termnya berapa, promofannya 7, pasti besok naik, minta jadi 8.
tahun depannya lagi naik dari 9 tahun naik. Sehingga ini sudah sampai ada teman kita yang sudah sampai 35%. Nanti saya akan cerita, ada di slide selanjutnya. Nah, dibutuhkan usaha keras untuk bagaimana menghilangkan hal-hal yang dulu pernah diterima oleh akun. Tapi tahun depan Anda cabut, wah akun akan tuntut. Nah, trading term. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang paling banyak 15% di luar potongan harga reguler, kecuali ditetapkan lain. Jadi kalau ada harga net, harga neto itu kita bedakan. Tapi semuanya promo fund semua itu masuk ada maksimal adalah 15%. Jadi teman-teman bahwa ini sudah disepakati oleh teman-teman kita dari retail, teman-teman kita dari Edcon. Ada sepakat ini. Nah, di dalam cost 15% itu sudah termasuk yang namanya fixed rebate, conditional rebate, promo fund, DCV, promo diskon, dan diskon yang lain yang bisa kita hitung dalam setahun itu kira-kira berapa. Kita ingatkan, kita presentasikan dengan biaya. Kita ambil contoh misalnya, kalau kita targetkan atau jualan kita itu 100 juta, berarti biaya yang kita keluarkan itu adalah paling banyak 15 juta. Nah, kalau kita bicara tahun-tahun lalu, wah bagaimana nanti lalu? Ya, lalu itu ada yang sampai 35%. Nah, implementasi besaran trading term tergantung dari kategori produk. Itu kadang-kadang kategorinya agak ya tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Fixed rebate merupakan potongan bulan pembelian bersih, tapi itu udah include ya. Exclude dari PPN. Jadi kita kalikan berapa? Nah, jumlahnya berapa jumlahnya? Nah, ini. Fixed rebate tidak berhubungan dengan target penjualan. Artinya berapapun target capai tidak capai itu tidak ada hubungan, tetap dipotong. Berapa pemotongnya adalah 1%. Dan ini ada dalam undang-undang, ada di dalam Permendak. Dan Permendak ini teman-teman, saya sarankan tolong bantu di-download di websitenya Kemendak, Kementerian Perdagangan, supaya nanti bisa dibaca. Tapi kalau di sana itu memang baku banget. Tapi kalau yang sudah di dalam slide ini, yang sudah kita artikan dan kita terjemahkan, serta kita buat pengertiannya yang gampang dimengerti oleh teman-teman semuanya. Nah, cara penghitungan fixed rebate itu adalah pencapaian sales kali 1% sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak ada, kalau ada fixed rebate 2% apa segala macam, mari kita negosiasikan. Jangan langsung tiba-tiba teman-teman bawa itu namanya Permendak, bawa ke akun, ini aturannya. Semua perlu negosiasi. Jadi tidak serta-merta nggak, bagaimanapun ada. Seperti apa yang kita sama-sama komit dengan retail sama-sama. Nah, implementasinya masih ada dikenakan di atas 1%. Kalau bisa kita negosiasi, ya. Mari kita berangkulan, ya. Janganlah menganggap bahwa peritel itu hari ini sudah jauh berbeda, sudah bersahabat dengan kita semua. Mari kita bisa negosiasi yang win-win, ya. Bukan negosiasi yang win-lose. Masih ada klaim periode 3 bulan yang tidak menjadi masalah selama sesuai dengan data pendukung. Artinya gini, kita sepakatnya per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun, itu komitmen bersama. Tapi kerangkanya adalah 1%. Conditional rebate. Conditional rebate ini adalah seperti ini, target. Kalau zaman dulu teman-teman banyak yang tahu, dan ada conditional rebate, unconditional rebate, dan sebagainya banyak macam. Tapi hari ini hanya tinggal conditional rebate. Ya. Conditional rebate potongan apabila pasar modal dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Nanti saya di kesimpulan mari kita berhitung tentang target, karena ini intinya ada di target. Karena pengaruh tadi penjualan ini kalau seandainya kita tidak bisa berdiskusi tentang target, itu nanti luar biasa. Coba lihat nanti berapa hitungan.
Cara perhitungannya adalah 100% dia dapat 1. Kelebihannya atau over dari itu misalnya pencapaiannya lebih dari 1, tapi yang 1 sampai 15 dari kelebihan itu dia dapat 5%. Ditambah lagi dengan 15 sampai dan seterusnya itu dapat 10%. Nanti saya berikan pakai contoh. Implementasinya bila kita dapat kesepakatan hanya dalam 1 layer itu tersebut akan lebih baik. 1 layer itu adalah udahlah capai target sekian persen. Tapi rata-rata banyak yang ada 1 layer, 2 layer, 3 layer, tapi kerangka tidak lebih dari itu seperti ini. Nah, kontrol service level, terutama untuk akun pasar modern, menerapkan plan insentif dengan perhitungan jika service level di bawah target. Jadi maksudnya begini, kalau kita target kita service level kita adalah target 90%. Ternyata service level kita hanya 70%. Berarti target tadi akan di-adjust. Di-adjust-nya artinya target akan jadi turun. Bagaimana cara perhitungannya nanti? Kita akan kumpul, saya akan buat satu kelas, nanti kita akan jelaskan pakai angka-angka. Karena nggak mungkin hari ini aja waktu berjalan cepat. Saya punya slide masih banyak, tapi saya akan buru-buru ya. Mudah-mudahan teman-teman tadi agak cukup paham dengan ini. Nah, ini cara perhitungannya. Kalau kita menentukan target 100 juta, maka terjadilah dalam 1 tahun itu pencapaiannya 135 juta. Maka perhitungannya adalah 100 juta dikali 1%, maka dia dapat 1 juta. Selisihnya antara 100 juta sampai 15 juta, itu 15 juta aja, itu kita kali 5%. Berapa totalnya? Totalnya adalah 750.000. Tapi lebih dahsyatnya, 20 juta sampai dengan 35 juta, itu hitungannya adalah 10%, dapatnya 2 juta. Kalau kita total adalah 3.750.000. Jadi kalau target 100, pencapaian 135 juta, maka hasilnya adalah 3.750. Nah, makanya teman-teman ini hati-hati sekali dalam penentuan target. Diperlukan juga satu teknik dan data based on data. Bila dikaitkan service level, perhitungan berdasarkan target akan menjadi lebih berbeda. Tadi contoh sudah saya kasih tahu. Kalau ini, misalnya gini, target service level kita mungkin 90 atau 95. Ternyata kita capai 95, maka hitungannya seperti ini. Tapi kalau perhitungannya di bawah ini, maka akan lebih target itu akan jadi turun jadi. Nah, biaya listing fee sesuai dengan ketentuan Permendak nomor 23 tahun 2021 adalah untuk hypermarket itu hanya 150 per gerai, dikali berapa gerai dikali berapa toko. Dan maksimal kalau sudah mentok 10 juta sudah stop, nggak ada lagi. Kategori supermarket maksimal 75.000 dikali jumlah gerai dikali jumlah produk. Maksimal 10. Tapi kalau produk kita 2 berarti 10 juta ditambah 10 juta jadi 20 juta. Kalau 3, ya jadi 30. Kategori minimarket itu 5.000 per gerai, per produk. Nah, kalau maksimalnya adalah 20 juta. Tapi kalau kita punya 3 produk atau 2 produk, maka 20 ini dikali. Tapi untuk banyak pertanyaan yang masuk ke saya di pembicara yang lain bahwa memang untuk masuk ke supermarket chain store yang jumlahnya sangat banyak, itu mereka perlu selektif sehingga mereka perlu dana. Dan ini negotiate, ini harus kita negosiasi. Jadi kita nggak bisa bahwa Permendak mungkin itu ada negosiasi. Bagaimana negosiasi yang terbaik pasti akan win-win. Nah, distribution center atau DC merupakan jasa pengiriman barang. Jadi pengiriman barang misal gini, nggak mungkin kita kirim ke chain store yang jumlahnya sampai ribuan, kita kirim sampai ke 19.000, bullshit, bohong, itu nggak bisa. Kita perlu bantuan DC. Tapi DC ini ada dalam kerangka yang 15% tadi, tidak lebih dari 15%. Berapa jumlahnya? Itu adalah negosiasi B2B. Penggunaan DC bisa berapa aja. Misalnya gini, saya nasional, saya hanya Jawa dan luar Jawa saya. Hanya di area tertentu saja, karena prinsipal tidak ada atau tidak mempunyai distributor daerah. Nah, performa DC dapat dilihat dari service level DC itu ke store. Sebaiknya pasar modern
pemasok membuat perencanaan dan penjadwalan PO dengan baik untuk menjaga service level. Ya, jadi ini ada sedikit hubungannya dengan forecast. Forecast kita ke outlet, forecast kita juga ke pabrik. Jadi forecast jangan sampai nanti forecast kita pabrik, forecast kita ke outlet itu berbeda. Dan hitungan forecast ini adalah jantungnya adalah service level. Steknya nanti saya punya nanti di kelas kita akan sampaikan. Penggunaan jasa distribusi toko online tidak boleh dipaksa. Jadi kata gini, kalau kita punya distribusi, kita punya kendaraan, kita bisa kirim sendiri, nggak boleh ada fungsi. Tapi kalau kita untuk outlet tertentu yang tadi saya cerita nggak sanggup, itu memang kita harus keluarkan karena mereka juga high cost, biayanya cukup besar. Jadi pemaksaan di sini tidak ada. Oke, ini service level. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Wah, ini sudah bicara denda-denda. Kalau zaman dulu ada denda loss margin, denda ini, denda itu banyak. Tapi hari ini semua denda itu tidak ada. Jadi pertanyaan kita hari ini adalah kalau service level Anda kena denda di dalam Permendak itu, makanya apabila toko atau retail pembayarannya terlambat, Anda juga tentukan denda. Makanya kalau main denda-dendaan, ayo kita duduk bersama sesuai dengan Permendak yang kemarin. Ya, jadi kalau seandainya terlambat berapa hari, sekian persen, atau terlambat berapa minggu, sekian persen, dan pasokannya tidak sampai dengan target service level juga sekian persen. Itu harus duduk bersama. Tapi saran saya sebaiknya nggak usah deh main denda-dendaan service level. Tapi juga kalau sudah keterlaluan, itu bukan denda lagi, itu sudah ambil tindakan. Merupakan denda penalti dikenakan pemasok apabila pengiriman barang di bawah target dari pesanan modern. Wah, ini kalau di bawah targetnya luar biasa. Ini agak mengganggu juga sih. Outlet pasti akan marah. Saya nggak bisa jualan karena nggak ada barang dan sebagainya. Ketika lagi promosi, saya menaik cetak barang masuk di koran, masuk di TV, lu nggak kirim, itu juga ada undang-undang di pemerintah itu kosongan barang itu juga si outletnya pun juga bisa kena denda oleh pemerintah. Jadi kita harus sangat berhati-hati ini pengadaan barang itu, estimasi itu harus kita buat. Tapi kalau barangnya estimasi sudah kita buat, itu meledaknya luar biasa, barangnya kosong, kita bisa. Yang penting semuanya ada dalam estimasi. Service level penalti dalam bentuk persen, bukan juta-juta, bukan rupiah, bukan value. Bila pemasok dikenakan service level penalti oleh pasar modern, maka pemasok berhak juga menetapkan denda atas pembayaran. Besaran penalti denda untuk kedua hal tersebut di atas dapat dengan besaran sama dengan sesuai kesepakatan kita bersama. Jadi disepakati dulu. Oke, kita lanjut ke pengaruh trading term terhadap bisnis modern market. Ya. Persyaratan perdagangan atau trading term kerap menimbulkan ketegangan antara pemasok dengan peritel dari toko modern. Tak jarang pemasok kesulitan untuk memasok barang dagangannya karena peritel menetapkan biaya yang cukup tinggi. Ini sudah kejadian dulu, pernah ada kisah goreng pisang, secara etika saya tidak boleh sebutkan nama peritelnya, tapi mudah-mudahan kita nggak ungkit lagi, itu adalah masa lalu. Ini membuat kaget kita ya dengan biaya yang sangat besar ini. Beban biaya yang tinggi menyulitkan bagi pelaku atau usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Jika tidak disebutkan ke pasar modern, akibatnya mereka mengalami kerugian besar karena tidak membeli pendanaan yang kuat untuk menutupi biaya tersebut. Nah, jadi tidak semua perusahaan mungkin juga siap dengan dana karena mereka tadi beranggap bahwa oh saya juga nggak cuan di sini nggak apa-apa, tapi saya bisa cuan di GT. Bagaimana kalau dengan perusahaan yang menengah? Ini sangatlah tidak adil. Nah, dikhawatirkan hanya perusahaan besar saja yang bisa masuk ke modern trade. Makanya untuk itu sudah perlu campur tangan dari pemerintah untuk bisa mendamaikan atau bisa
menselarasan antara pemasok dan peritel. Nah, hal ini sudah dijalankan dan alhamdulillah ini sudah berhasil. Sekarang belum ada lagi terdengar teriakan dari kita yang selama ini dengan banyaknya potongan-potongan dan high cost dan biaya tinggi. Nah, ada beberapa perusahaan lokal atau dalam asosiasi dan 14 aliansi berusaha untuk mencari jalan keluar mengenai tingginya trading term tersebut. Hal yang mengembirakan saat ini adalah pemasok yang diwakili oleh P3MI dan 14 aliansi telah berhasil merumuskan bersama mengenai trading term maksimal 15% telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia dengan Permendak nomor 23 tahun 2021. Saya harap teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, ini kita bicara mengenai problem solving. Kita bicara mengenai know-how. Terus caranya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus punya strategi. Strategi apa yang kita siapkan supaya apa? Supaya di perusahaan kita itu tidak rugi di MT. Tentu dengan hitungan yang sangat masuk akal dan ini juga disampaikan kepada peritel. Kita bicara mengenai promo fund strategi. Promo fund strategi itu merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan promosi katalog, Cosmo itu adalah konsumer promo, sewa top gondola, sewa-sewa, dan pemasok harus membelanjakan anggaran promosi untuk promosi barangnya dalam periode tertentu. Itu jadi kita harus siapkan. Selanjutnya ada besar biaya promosi adalah persentase ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama menjadi beban pemasok. Artinya pemasok menyiapkan berapa dana promo fund. Jadi promo fund itu tetap dalam lingkungan 15% itu tidak lebih. Pemasok dan toko bersama-sama membuat perencanaan promosi atas promo fund yang telah disepakati tersebut. Dapat dibuat perencanaan per semester atau langsung 1 tahun, namun harus dikontrol agar tidak over budget. Nah, kalau saya sharing kepada teman-teman ya, kalau dulu begitu selesai deal trading term, kita promo fund itu langsung kita buat dalam 1 tahun. Jadi sudah tidak ada deduct, tidak ada unspent, tidak ada deduct. Nah, ini sangat penting, ini betul-betul harus kita jalankan. Perencanaan promosi harus benar-benar perhatikan untuk direalisasikan pada waktunya agar jangan sampai ternyata biaya klaim itu unspent promo. Unspent promo itu maksudnya adalah biaya yang tidak terpakai, maka itu akan diambil oleh peritel dan tidak dapat dibiarkan lagi dari segi pajak. Sebelum promosi itu dilakukan sebagai berikut. Pilih produk yang akan dipromosikan dengan pertimbangan stok, sales performance, dan season. Nah ini kadang ya produk-produk kadang gini di tempat kita ini kalau bisa semua produk itu masuk di modern trade. Semua produk itu laku. Itu menurut saya sih salah. Kenapa? Kalau produk itu laku semuanya itu adalah tugasnya marketing. Tugas kita adalah barang bisa masuk tentu barang yang layak. Kalau dulu saya di GT, tugasnya itu adalah bagaimana bisa selling in. Tapi selling out-nya itu adalah tugasnya marketing. Karena marketing saat ini agar juga bisa banyak berpikir ATL, BTL, dan mungkin apa Cosmo yang akan mereka lakukan. Besaran diskon promosi dapat dipertimbangkan dengan lamanya periode promo, harga jual produk dibanding dengan kompetitor dan lain-lain sesuai dengan objektifnya. Jadi jumlah diskon itu betul-betul telah kita hitung sesuai dengan budget yang kita punya. Harga jual promo dapat didiskusikan dengan buyer. Artinya gini, kita minta adalah harga ini, tolong harganya dipasang sekian, harga ini sekian. Kalau dulu kita bisa bicara bahwa ya ini saya ada promo, boleh nggak kita join ini. Tapi kalau untuk promosi Grazi, heavy promosi ya, misal buy to get one, mungkin masih ada di antara itu buyer yang bisa kita ajak, you sharing ya, gua biayanya 75%, lu 25%. Dari yang hadiahnya, misal buy to get one, yang satu ini nanti mungkin di sharing, mungkin ada yang mau, tapi bukan satu ini dalam budget yang
jumlah over limit, tidak, kita batasi supaya tidak keluar dari angka yang 15%. Sesuai dengan aturan klaim biaya promosi dapat diperhitungkan bila program promosi telah berjalan 3 bulan. Tidak diperkenankan adanya pemungutan setelah audit bahkan melewati tahun. Saya tidak sebut nama satu grup ya. Bahwa ada yang hari ini tiba-tiba dipotong, oh lu pernah promosi dulu di tahun 98 atau di tahun 2018, luar biasa. Sudah 3 tahun yang lalu baru dipotongnya hari ini. Dan ini dari menurut ketentuan itu tidak boleh. Tidak diperkenankan adanya pemungutan biaya terlaksananya program promo. Jadi tidak diperkenankan adanya pemungutan sebelum. Jadi gini, ada juga yang kita nanti sudah siap buat dalam 1 tahun. Baru bulan ketiga, itu promosi yang untuk bulan keempat, bulan kelima, sampai bulan 12 sudah mulai dipotong, itu tidak boleh. Tidak diperkenakan melakukan pemotongan dengan cara didak. Didak itu adalah ya, potong sembarangan. Hadapilah dengan dengan silaturahmi kekeluargaan dengan para buyer. Para buyer itu sekarang sudah sangat berubah, sudah sangat besar. Pemotongan biaya promosi harus dengan backup data yang jelas dan lengkap. Biaya promosi digunakan harus dimanfaatkan untuk fasilitas lainnya, baik pada periode yang berikut maupun periode berikut dan jangka waktu 3 bulan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini on top budget teman-teman itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Mari kita bicara dengan negosiasi bahwa on top budget yang selama ini kita buat masukkan langsung ke dalam budget promosi, tapi tidak keluar di dalam budget kita yang 15%. Ya, itu ada kesepakatan antara retail dan pemasok. Bagaimana implementasinya? Nah, ini kadang-kadang prakteknya masih belum ya. MT masih melakukan kegiatan promo tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu harus kita negosiasikan. Nah, ini teman-teman, untuk menjaga agar perusahaan kita itu dalam istilahnya jangan sampai merugi, kita harus menempatkan account itu dalam satu konsep. Apa nama konsepnya? Konsepnya adalah Boston Consulting Group. Ya, ini ada matriknya sebelah kanan. Ya, konsep ini maksudnya adalah menempatkan akun-akun tersebut masuk di mana ini? Apakah masuk di Star, apakah masuk di Question Mark, atau masuk Cashco, dan atau masuk di Doc. Kalau kita contohnya, kalau Star itu adalah high share dan high growth. Ya, marketnya besar, pertumbuhannya besar, maka itu bintang. Kalau Cashco atau bahasa Indonesianya saya nggak paham, mungkin bisa diartikan sapi perah lah, kita nggak tahu juga ya. Anggap aja sapi perah. High share tapi low growth. Nah, seperti ini ada di bawah kita lihat. Nah, kalau yang question mark adalah low share, high growth, dan Doc itu adalah low share dan low growth. Nah, kalau kita sudah menempatkan, account ini adalah Star. Nah, harus kita berbuat apa terhadap account ini? Galilah margin sebesar-besarnya, dapatkanlah keuntungan sebesar-besarnya. Karena untuk apa? Bantulah yang namanya account yang masuk ke dalam Doc. Karena kalau kita biarkan lama di Doc, nanti lama-lama barang kita di delisting, mungkin di depak. Kenapa? Mungkin orang lain bagus, kita tidak bagus. Atau mungkin di question mark. Question mark itu apa? Low share, marketnya kecil, tapi growth-nya tumbuh. Nah, kita jadi pertanyakan. Nah, ketika kita sudah bisa menempatkan ini, untuk meyakinkan manajemen dalam pemakaian budget yang sudah kita pakai, ini sangat luar biasa. Saya minta maaf hari ini saya ada dengan angka-angka ini dan contoh-contoh, tapi atas masukan dari teman-teman tidak boleh memasang angka-angka karena ini kita publik. Kalau kita bicara biasanya artinya di dalam komunitas kami, nanti kami sedikit ada bicara pakai angka, kami tutup nama akun-akunnya dan nama produk-produk. Nah, kalau kita lihat lagi adalah strateginya adalah untuk mailer, ada external mailer, ada sewa-sewa. Saya mailer-mailer ini mungkin tidak bisa kita hindari, tapi ada satu konsep juga kita nanti ada yang namanya variable cost, ada yang namanya fixed cost. Nah, kalau boleh saya ceritakan bahwa
Mailer ini sewa-sewa ini masuk ke dalam fixed cost. Kalau kita bisa menunjukkan kepada outlet persentif berapa jumlah angka dalam 1 meter square atau dalam 1 tier square menghasilkan berapa, dibuat dengan katakanlah heavy promosi, itu jauh lebih baik. Nah, mungkin sewa-sewa itu karena lihat ya. Nah, teman-teman berusahalah masuk ke dalam program ini. Kalau dilihat ya, ini gambar bukan gambar baju-bajunya dari supermarket tertentu ada di Indonesia, tidak. Sengaja saya ambil gambar ini, gambarnya gambar yang di luar. Jadi tidak ada nanti merasa, wah kok saya jadikan contoh, tidak. Nah, ada program namanya Promo of the Week, ada program namanya Purchase with Purchase. Nah, program itu hanya boleh 4 brand. Usahakanlah masuk ke dalam 2 program ini. Kenapa 2 program ini menghasilkan yang cukup baik? Karena berdasarkan diskusi kita, hampir 90% yang ikut ini itu berhasil. Mungkin katakanlah ya 10% yang tidak berhasil masih oke. Nah, ini yang saya maksud dengan fixed cost dan variable cost. Apa itu fixed cost? Biayanya tetap. Tapi begitu variabel, nah, saya ambil contoh. Begitu saat ini kita umpamakan promotion fund 10%, umpama ya. Nah, kalau masih teman-teman 20% yang mailer, display 80%, Cosmo-nya pakai untuk budget dan apa itu mungkin akan mengganggu bisnis perusahaan. Usahakan pindah kepada to be negotiate. Promo fund itu 10%, mailer 20%, display itu adalah 60%. Kenapa? Kalau kita nggak bisa hilangin. Kita paham karena si outlet itu dia juga perlu minta disewa tempatnya dia. Nah, kalau bisa lagi masuk tahap selanjutnya, tetap ini adalah to be negotiate. Promo fund 10%, mailernya 20%, display 40%, Cosmo-nya adalah 40%. Tentu Cosmo ini adalah Cosmo yang happy ya. Nah, apa yang Cosmo yang consumer promo yang cukup happy adalah buy two get one, buy one get one, diskon 10%, dan for display. Ini teman-teman kadang-kadang takutnya gini, wah, gua bisa rugi dong, beli 2 bonus 1 nanti 1 truk akan menunggu. Tidak, kita ada alokasi. Berapa alokasinya di per masing-masing toko, berapa alokasinya yang batas. Ini rata-rata tidak perlu lagi kita langsung membuatkan estimasi, lebih baik kita ambil barang yang ada di toko. Jadi barang yang satu itu, hadiah yang satu itu bisa dirafaksi. Nah, rafaksinya mungkin ada batas. Berapa batasnya? Kalau di outlet dia buka krannya, berarti ya kita tidak bisa menanggung. Tapi itu ada di dalam SKM. Nah, itu harus kita tertulis, tidak boleh ya, jangan sampai tidak tertulis. Nah, promosi yang happy itu seperti apa? Ya, Cosmo yang unik dan terbatas. Saya diskusi tadi pagi dengan Pak Har ya. Yuk coba kalau Pak Haryanto ya. Cosmo yang unik itu yang jarang ada. Itu rata-rata mungkin tertarik kita punya retail. Nah, bundling. Bundling ini adalah program yang dulu pernah saya berhasil. Kita bisa lihat ke kanan sedikit ya. Tahu nggak gambar ini? Ini ada saya punya bos namanya Dua Kelinci ya. Ada Pak Hadi Sutiono, Pak Iwan, ada Sep dari Teh Botol. Ini kita pernah iklan bersama, kita ada program bersama di supermarket Join. Nah, kalau teman-teman tidak bisa antar owner, sudah antar kita sama-sama account, antar kita sama promosi. Misalnya, setiap beli barang setiap beli barangnya A, berhadiah barang B. Karena gini, kalau tadi buy two get one, ada kejenuhan. Kenapa? Mungkin produk itu harganya mahal. Katakanlah misalnya harganya 30.000, beli 2 60.000. Nah, kita tahu middle low itu untuk beli 60.000 itu sangat tinggi. Dan apalagi hadiahnya barang yang sama juga. Mbok ya coba bundling ini. Bundling ini ya, duduk dengan teman, sekarang hadiahnya, yuk lu beban
persennya berapa, saya bebannya berapa. Nanti kalau kita lihat growth-nya pasti bersamaan nanti ya. Growth-nya seperti itu. Ada metode untuk listing produk baru, metode payback period. Ya, ini ada rumusnya, mungkin teman-teman yang S1 bisa lihat. Saya percepat juga, saya sudah dapat tanda ya bahwa ini sudah waktu habis, tapi terus sedikit lagi. Ini yang pernah saya lakukan dulu, ya saya ambil contoh. Ini ada supermarket namanya HDP. Ini biayanya listing fee plus tambah promo plus tambah 200 juta. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya estimasi sales kita buat waktu itu, kita buat dengan 4 item ini, satu item sebulan 20 juta, 80 juta. 80 juta itu ternyata mengeluarkan hasilnya adalah 24 bulan baru kembali. Jadi pertanyaannya, payback period ini apa yang penting? Nilai margin. Jadi teman-teman punya produk itu dijual, harganya berapa, keuntungannya berapa, jadi yang untungnya itu ditotal terus sampai dengan ke 24 bulan, baru kembali model. Itu adalah payback period, metode listing fee. Banyak teman-teman kita yang sudah melaksanakan. Saya nggak bisa berlama-lama di sini, tapi saya kalau mau nanti kita ada pertemuan khusus. Saya dengan kesimpulan hari ini. Nah, inilah kesimpulan supaya nggak terlalu berlama. Tentu kalau kita lihat di sini, ya itu adalah target panah kita. Kalau di dalam bahasa Hokkien-nya, ya, Chua Chen Li Ai Tan, Chua Bo Ai Kan. Artinya, buat apa dagang kalau nggak ada untung? Yang Chua Bo itu kan istri. Buat apa istri kalau tidak kalau tidak digauli? Jadi kalau ada suami yang tidak menggauli istri, itu luar biasa. Ya, baik. Pertama adalah dalam menyusun target. Bagaimana menentukan target penjualan? Untuk menentukan menghitung target penjualan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. 1. Performa tahun lalu. Ini betul-betul dihitung. Jangan sampai, karena gini, begitu teman-teman salah menghitung target, maka angka tadi 5 itu sangat dahsyat. Coba, berapa keuntungan dari kita, sehingga itu mengganggu pengaruh bisnis kita di moderate outlet. Jangan sampai nanti owner kita bicara, bisnis lu semuanya tidak, gua nggak cuan, nggak ada untungnya. Kalau saya itu kuping saya panas gitu. Jadi buatlah di semua departemen, di semua bidang harus perusahaan itu rugi. Jangan berharap di tradisional untung, di supermarket buntung, jangan begitu. Penambahan produk baru, kenaikan harga, penambahan store, pertumbuhan kategori, penambahan kompetitor, kegiatan promo, service level. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita untuk menyusun target. Ya, performa di mana? Oh, saya nanti sekitar bulan Juni akan ada increase harga sekian persen apa segala macam. Nanti itu bisa dimasukkan, dihitung buat perhitungan ini. Oh, ada penambahan toko. Tokonya akan tambah sekian. Kita hitung kalau tokonya itu omsetnya per bulan berapa, tambahnya berapa, di bulan apa, bisa dihitung, ada angka. Cara hitungnya nanti bisa kita lebih detail. Nah, situasi ekonomi ini yang paling penting. Kalau lagi pandemi kemarin ya jangan coba-coba lah. Kita lihat teman-teman kita yang sudah Festivek itu luar biasa, tapi Festiveknya katanya cair di tahun 2021. Nah, ini ada catatan, target penjualan dibutuhkan sebelum PPN ya. Nah, yang nggak penting lagi adalah kontrol. Sangatlah penting untuk lakukan follow up dan kontrol terhadap hal-hal sebagai berikut ya. Implementasi terhadap sales, produk kategori, promo fund, forecast, dan service level. Kalau forecast jelek, pasti service levelnya lag. Karena ini berhubungan, karena membuat juga promo fund kita akan hancur. Jadi teman-teman harus bisa duduk bersama dengan ini, kita forecast kan kita berapa. Nanti kita supaya pembelian bahan baku juga untuk PPIC mereka juga bisa lancar. Nah, klaim tagihan. Nah, klaim tagihan konsep dari toko swalayan sudah sesuai dengan kesepakatan. Nggak boleh tagihan nggak sesuai dengan kesepakatan. Harus ada koordinasi antara key account, finance, dan accounting. Jadi, accounting kita itu kadang-kadang, pokoknya gue nggak mau tahu. Salah. Bawa accounting itu tarik, bawa dia ke account. Yuk, lu duduk sama-sama orang account,
versinya kita berapa pajak, versi dia berapa pajak, supaya bisa selesai. Kalau enggak, nanti kan kita yang dia hajar-hajar terus. Nah, ini sebagai forbidden, bahwa tidak ada lagi, ini tidak ada lagi ya teman-teman, bahwa diskon anniversary tidak ada, diskon lebaran, diskon Natal, diskon Imlek, diskon sesel, brand support, B2B, penalti GO, non-return, penalti harga berbeda, penalti, itu maksudnya loss margin ya, penalti pertumbuhan barcode. Ini sudah tidak ada lagi. Jadi yang ada hanya yang tadi saja ya. Ini yang tidak ada lagi, yang forbidden, yang tidak boleh dipotongkan atau dijalankan ya. Monthly discount, on top budget, relaunch fee, grand opening, GOV, diskon new item, diskon new store promotion, support new product, change vendor, ganti vendor aja mungkin minta biaya. Nah, delisting. Untuk delisting ini kita harus mengetahui bahwa pertama, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi stop order. Lakukan business review 3 bulan sekali ya, per SKU. Lakukan stock control untuk menjaga, untuk menghindari out of stock. Lakukan kontrol selling out secara periodik. Tingkatkan dan bina hubungan baik. Nah, ini yang paling terpenting. Kalau kita nggak ada hubungan luar biasa dengan offline. Ya. Apakah trading term bisa berubah? Teman-teman semua, mohon maaf bahwa saya bisa menjawab, katakan bisa. Tapi bisa, jangan terlalu optimis juga ya. Dari 35% turun jadi 15%. Itu bohong. 35% turun dulu jadi 30%. Tahun depan turun lagi jadi 25%. Mungkin kalau hari ini hadir teman kita, saya lihat tadi dia ada, dan itu pernah kita bantu bersama, alhamdulillah, sekarang sudah turun. Dari 30% turun, sekarang katanya sudah sampai angka 20%. Tapi jangan langsung 15%. Dia kasihan juga kita dengan performanya ininya tidak baik. Nah, sepanjang prinsip yang diatur oleh pemerintah, dipahami mampu memberikan pemahaman kepada retailer. Tahu prioritas poin-poin yang akan dinegosiasi yang hilang atau diturunkan. Lakukan semua dengan hati-hati dan berdamai dengan retailer. Nah, sebagai terakhir tip dari saya bahwa good relation yang terakhir tidak akan kalah pentingnya dengan membina hubungan baik dengan retail. Dengan berhubungan baik akan didapat best deal, tentu ya deal yang luar biasa. Nah, ini teman-teman sedikit gambar saya bahwa ini ada, saya sebut saja namanya Pak Roy Mardet, Ketua Aprindo, dan Ketua Pemasok ada saya. Sama-sama ada 2 Husmas. Ini kita udah sering ketemu. Tapi mudah-mudahan dengan 2 ini sudah ketemu, kita damai nanti di bawah. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang melanggar ketentuan. Nah, ini sedikit relationship ya perjuangan dari zaman dulu waktu ketika kita mendapatkan apa yang kita sampaikan tadi, dan akhir kata mungkin saya kurang lebih ucapkan cukup sampai di sini karena waktu telah lewatnya sangat luar biasa 20 menit. Nah, untuk itu untuk tanya jawab ini saya serahkan kepada host kita Pak Haryo. Silakan Pak Haryo. Ya, baik, kita kasih aplaus dulu yang meriah untuk Pak Hendra Priyadi. Wow, keren sekali ya. Oke, luar biasa penyampaian materinya. Setuju teman-teman? Ya. Oke, bisa kasih aplaus, bisa kasih jempol ya, bisa raise hand boleh ya. Oke, bisa kasih komentar ya. Pak Hendra menyampaikan materinya luar biasa ya. Saking asiknya sampai sudah 1,5 jam ya. Oke. Mohon maaf. Ya, jujur ini materi yang sangat komprehensif ya untuk modern trade atau bisa disebut juga modern market ya. Materinya sangat komprehensif. Jadi baik untuk pemula maupun yang berpengalaman saya rasa sangat bermanfaat sekali. Baik, kita buka tanya jawab teman-teman untuk supaya seru tanya jawabnya tidak lewat chat room, tapi disampaikan langsung saja ya. Tetapi supaya memberi kesempatan lebih banyak teman-teman untuk tanya jawab ya, tanya jawabnya yang singkat aja ya, yang taktis gitu ya. Oke, yuk silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak Haryo sebentar, Pak Haryo. Oh ya.
kita ada masukan untuk tanya jawab. Mungkin ada satu etikanya, tidak boleh menyebut account, tidak boleh menyebut nama buyer. Ya, Oh iya, itu saja. oke. Cuman kita sudah tahu account siapa, hanya kita aja yang tahu. Karena tidak baik, karena gini, hubungan kita lagi mesra-mesranya, tidak boleh sebut nama misalnya gini, oh trade-nya ini enggak, saya sebut aja A, B, C. Nah, ya, jadi jangan sebut buyer, jangan sebut nama orang, tidak boleh sebut account. Oke, silakan. Baik, setuju. Oke. Ya, Pak Indra, anunya di take down dulu aja, Pak Indra. Apanya? Slide-nya di take down Oke. dulu aja, ya, Oke. supaya lebih enteng. Malam Pak Haryo. Ya, selamat malam Pak Edi. Pak Silakan Pak, Hendra, langsung saja ini Pak. saya mau nanya langsung nih. Selamat malam ya. Ini kalau mengenai trading term yang diatur di Permendak 23 tadi, kalau misalnya itu kan secara umum ya Pak Hendra. Ya. Kalau misalnya ada menyangkut private label, itu bagaimana? Apakah itu ada diatur dalam trading term-nya atau bagaimana itu Pak Hendra? Terima kasih Pak. Oke. Pak, private label itu sebetulnya itu di luar ketentuan trading term. Karena private label ini adalah business to business. Kenapa? Private label ini kadang-kadang marginnya itu bisa sampai 30, 40, dan 50%. Dan itu tidak bisa dikendalikan dalam hal ini. Kita membuat sistem sendiri. Seperti gini, role-nya nanti harus diinvest oleh si A. Saya boleh sharing sedikit ya. Saya di perusahaan saya yang dulu, untuk perusahaan host brand, kita diminta untuk pengadaan untuk roll filmnya dengan sekian bulk, yang itu kita ada tentu kita. Ini mungkin di luar ya Pak, karena host brand ini itu tidak kita masukkan. Tapi kalau seandainya host brand ini bicaranya adalah B2B Pak. Oke Pak. Ya, saya Pak. Pak Indra, sebentar Pak Indra, tolong share screen-nya di stop Pak Indra. Sudah saya stop ini Pak. Ya, oke. Ya, Baik, sudah. Baik. Ya. Baik, silakan. Yuk, silakan Pak. Ya, saya mau kasih masukan saja Pak. Ya. Kalau menurut Pak. saya ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk bisnis ini bisa tetap eksis. Pertama adalah hubungan baik itu dibina. Pertama, terus kedua melakukan inovasi dan apa satu lagi saya lupa tadi, hubungan baik, inovasi dan activity. Itu aja Pak. Karena Baik, 3 hal itu terima kasih. kalau kita pecah nanti bisa panjang itu Pak. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Tony ya atas sharing-nya. Baik, kesempatan lagi untuk bertanya dengan Pak Indra, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak Roni Budianto, raise hand, mau bertanya Pak? Pak Roni silakan. Pak Haryo, Pak Hendra. Atau Pak Andrew mau tanya, silakan. Boleh Pak, kedengaran suara saya Pak ya? Suara Sudah dengar Pak. kedengaran. Ya, silakan Pak Ya, Andrew. Pak Haryo, Pak Hendra, thank you materinya dan Ya. acaranya sangat baik. Saya to the point untuk pertanyaannya. Tadi kan Pak Hendra ada sebut bahwa kadang account ada yang mereka ketika kita deal trading term itu bisa dibilang meminta bluffing gitu. Dengan kalau tidak naik sekian persen promo fund, maka target tahun ini akan sama dengan tahun lalu. Dan itu kayak diminta tiap tahun dan jadi kayak penghebat yang ya prosesnya lama lah, makan banyak tenaga waktu. Saya mau nanya, apakah bisa kalau misalnya seperti ini? Oke, tahun ini saya kasih naik misalnya 1% gitu. Tapi saya nggak mau supaya tahun depan nggak ada perbincangan yang berulang-ulang seperti ini lagi. Misalnya kita minta di trading term itu diklausulkan setiap tahun growth minimal 5% selama 5 tahun ke depan gitu. Jadi supaya nggak ada negosiasi naik promo fund tiap tahun gitu. Karena ganti buyer nanti ganti itu kan tahun lalu buyer lama, sekarang saya ya harus naik lagi gitu untuk KPI saya gitu. Saya mau nanya apakah itu possible gitu, masukkan klausul untuk naik tahun ini tapi ya selama 5 tahun ke depan kita minta komit 5% naik tiap tahun, jadi nggak ada tarik ulur yang terlalu banyak gitu tiap bulan. Itu aja sih Pak, thank you. Oke, saya langsung jawab Pak Arya ya. Silakan Pak, langsung saja Pak. Pak Andre, bahwa tadi ada note di bawah catatan itu. Note-nya apa? Itu yang harus diperhatikan.
Karena menurut di situ kata setiap tahun pasti angkanya akan naik promopan. Ya. Nah, ini tergantung kekuatan tergantung negosiasi kita bagaimana ini bisa bertahan. Kalau menurut saya, ketika kita deal trading term, jangan trading term itu hanya bicara mengenai promo fund, itu salah. Trading term, ketika kita deal trading term itu adalah bicaranya adalah perjanjian semua, apa service level, perjanjian biaya promosi. Nah, di dalam itu kerangkanya tidak boleh lebih dari 15%. Ingatkan atau kita sama-sama diskusi dengan baik bahwa ini loh, saya sekarang sudah sampai, ini angkanya sudah lebih dari 15% loh. Bahkan saya saat ini sedang meminta turun. Mungkin bukan itu yang sedang terjadi. Tapi kan yang namanya outlet sekarang sudah tidak mau tahu. Tapi mudah-mudahan dengan Permendak ini, saya yakin akan ya turun, mungkin saya nggak terlalu optimis, tapi stuck ya. Kalau untuk turun secara drastis tidak mungkin. Tapi kalau tadi kita tulis bisa, tapi bertahap. Jangan berharap bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Ada satu perusahaan X yang pernah kita bantu bersama-sama, saat ini sudah mulai turunnya mungkin dari turunnya 3, turun 5, turun. Bukannya naik seperti yang Pak Andi sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan dengan mungkin ya sebelum kita melakukan trading term itu kita bawa data dulu, kita baca dulu data kita dan kita pahami dulu peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 ini. Dan kalau bisa Permendak ini sudah kita pahami dan sudah kita print. Dan ini kita diskusikan, tapi bukan berarti bahwa ini senjata ampuh untuk bisa berlaku, enggak juga. Tapi ini adalah panduan untuk bernegosiasi. Mudah-mudahan dengan adanya dia juga paham mengenai Permendak, mungkin bisa, nanti bisa yang promo fund yang sudah tinggi, mungkin bisa stop sampai di situ. Jadi promo fund-nya tetap, tapi yang lainnya mungkin akan kita diskusikan. Yang penting dijaga, walaupun promo fund-nya itu sudah sampai sekarang 15, tapi yang lain nggak ada, itu masih diperbolehkan. Jadi tetap promo fund itu sama plus dengan yang lain itu maksimal 15%. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada buyer masing-masing. Dan tak kalah pentingnya seperti di presentasi tadi adalah hubungan baik itu sangat menentukan. Hubungan baik adalah best deal yang akan kita dapat. Mungkin itu yang saya sampaikan jawaban saya dari untuk Pak Andre. Mungkin ada lagi Pak Haryo. Silakan. Thank you, Pak Indra. Buat teman-teman yang mau bertanya lagi, silakan. Pak Haryo, Pak Indra, nambah satu lagi, Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Samuel. Oh ya, saya mau tanya Pak Indra. Kalau misalnya trading term kita tuh deadlock, karena istilahnya bayarnya tuh tetap minta kondisi lama. Kondisi lamanya seperti kan yang tertera yang sudah tidak boleh seperti relaunch, ya kan? Nah itu apa yang harus kita lakukan Pak Hendra? Karena kan pasti dia bilang kebanyakan kalau relaunch itu kita hilangin, misalnya ada poin-poin tertentu, dia akan ya udah hilangin masuk ke promo yang lain. Nah sedangkan promo kita tuh sudah maksimal 15%, gitu loh. Nah apa yang harus kita lakukan Pak? Pasti jatuh-jatuhnya deadlock karena ada satu outlet yang saya deadlock sampai 7 tahun nih trading term. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendra. Oke Pak Samuel, ini pengalaman kita bersama Pak. Saya juga pernah mengalami dulu yang namanya deadlock. Tapi ini nih sharing saja ya. Dulu ketika saya deadlock itu, target same last year, sama dengan tahun lalu. Semuanya juga sama. Nah, tapi keuntungan dari retail, itu ketika kita produk baru, wah pasti nanti akan naik ya pada penambahan produk, apalagi increase harga. Di dalam itu kan tadi kan penghitungan target itu ada increase harga, ada produk baru, ya ekonomi yang terakhir ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi Pak Samuel, tolong nanti pertama adalah sampaikan mungkin dengan santun
dengan sopan kepada mitra bisnis kita bahwa Pak, Ibu, bahwa mulai dari tahun ini bahwa antara dua pemasok dan peritel sudah sepakat. Apa sepakatnya? Nanti ceritakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi tentu ada based on datanya apa. Tolonglah download itu yang namanya Permendak itu. Dan Permendak itu nanti sebetulnya si outlet itu juga tahu. Tapi sudah nggak zamannya lagi saya cerita tadi bahwa Pak Samuel nggak usah takut, nggak usah khawatir. Take it or leave it itu udah nggak zaman lagi. Itu zaman saya itu masih ada lampu dimatiin dan sebagainya. Itu udah nggak ada. Hari ini kita udah lihat tadi nih, kita kopi bareng, makan bareng dengan komandannya peritel sama komandannya pemasok sudah duduk bersama. Bahkan juga komandan-komandan itu telah duduk bersama menyusun. Nah, mudah-mudahan yang ke bawah ini tugas kita, tugas Pak Samuel bisa menyampaikan ke bayarnya, nih saat ini seperti ini loh. Nah, kembali, hubungan yang baik, relationship yang baik, nanti akan mendapatkan best deal. Tentu dengan apa? Dengan negosiasi kita yang lemah lembut, yang kita dengan santun, tidak hanya begitu datang dengan gagahnya, bawa langsung Permendak, langsung dibanting di depan mejanya, baca, nggak begitu juga. Kan? Tapi saya yakin ini Pak Samuel bisa melakukan. Ayo Pak Samuel, saya berikan semangat, ayo kita coba. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hendra. Tadi next selanjutnya ada Pak Roni atau Pak Edi tadi. Coba. Ya, silakan Pak Abdul. Ya, dikit Pak. Nanya sedikit singkat aja Pak. Ini kan kalau ngelihat dari suara saya cukup jelas Pak. Jelas Pak. Ya. Kalau ngelihat dari situasi sekarang kan ada berapa, ya saya nggak perlu menyebut itunya, ada beberapa yang mungkin gulung tikar dan lain sebagainya Pak ya, yang modern trade lah ya, udah tahu. Dan apa sih Pak kira-kira peta kekuatan di Indonesia ini antara modern trade dengan yang tradisional seperti apa Pak? Gitu Pak. Apakah seperti apa? Yang selanjutnya pertanyaan saya, apa sih yang harus Pak, tadi apa kekuatan maksudnya? Ulang lagi Pak. Peta kekuatan antara si modern trade dengan yang traditional trade gitu Pak. Oke. Itu seperti apa situasinya sekarang, apalagi dengan situasi COVID. Dan yang kedua pertanyaan saya singkat aja, sekarang ini yang perlu diprioritaskan apa Pak? Karena sekarang ini kan saya lagi mantuin juga untuk kaitannya sama modern trade, apakah saving cost-nya, yaitu mungkin juga terkait dengan improvement-nya atau mungkin inovasinya dan lain sebagainya, ataukah lebih kita mengenjot aktivitas marketingnya, baik itu sales, promotion, dan lain-lain. Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ya. Saya jawab yang pertama dulu ya, bahwa peta bisnis antara modern trade dengan general trade. Ya. Kalau itu di Indonesia, kalau saya lihat data-data yang lama, data yang baru saya nggak punya, sekitar data tahun 2017 ya, itu tetap kontribusinya lebih besar, masih share-nya lebih besar tradisional. Berapa? Mungkin katakanlah masih 70-30 bisnisnya. Tapi kalau kita lihat ke negara tetangga kita, seperti Singapura, itu sudah 65 atau mungkin 70-30. Jangan bilang Singapura itu tidak ada pasar tradisional, masih ada. Tapi kekuatan modernnya sudah sudah berkuasa melebihi. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur atau Malaysia, di Malaysia juga kekuatan ininya sudah mulai berimbang mungkin ya antara modern trade dengan tradisional trade. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana dengan saya punya saving cost untuk biaya. Makanya tadi saya ulang bahwa tolong sekali lagi, ketika kita melakukan trading term, ketika kita mengeksekusi namanya trading term, diperhatikan satu. Ini misi-misi perusahaan. Produk apa yang akan kita majukan? Produk apa yang akan menghasilkan hasil yang lebih baik? Produk apa yang dipromosikan oleh perusahaan? Jangan produk yang mungkin sudah setengah air sudah sampai ke hidung, tiba-tiba kita paksakan masuk modern. Nanti itu produk akan di-delete, Pak. Karena kalau produk masuk ke modern trade, kalau tidak ada supportnya, itu berbahaya juga. Kenapa? Karena yang selama ini di modern trade itu pajangannya cuma segitu-segitu saja. Masuk produk kita, dia pasti hitung, ini gua cuan nggak?
berapa hasil dari produk ini. Apakah produk kita ini masuk ke modern trade bisa menggantikan produk yang sudah ada. Kalau bisa menggantikan produk yang sudah ada, pasti akan bisa masuk. Nah, perlu diketahui juga, kalau ada produk baru yang akan masuk, pasti sudah ada produk yang warning, produk-produk yang dalam ancaman. Tapi dalam kategori yang sama. Nggak mungkin ketika barang kita itu adalah candy, ternyata di beras kurang, langsung produk baru kita candy ditaruh di beras, itu nggak mungkin. Tapi pasti yang terancam itu adalah produk candy. Candy merek apa? Merek A, merek B, merek C. Jadi sekali lagi kita berhitung. Terus yang kedua, apakah produk kita ini ada support nggak dari manajemen? Berapa biaya yang akan disupport oleh untuk produk kita ini? Atau trading term kita ini, berapa disupport oleh manajemen? Jangan sampai begitu kita sudah maju, sudah sampai ke modern trade, sudah sampai di outlet, bos kita bilang, aduh, gue nggak ada budget. Wah, kalau sudah langsung dia nggak ada budget, berarti ya kita tinggal menunggu waktu. Dan kita harus siap. Kalau di modern trade, itu seminim-minimnya adalah, kalau bisnis kita 100 juta, 15 juta harus siapkan untuk promo fund atau untuk biaya di modern trade. Karena itulah sudah diatur. Jadi nggak ada orang yang mungkin yang kurang dari 15, nggak ada. Rata-rata mungkin sudah sampai 15. Tapi pertanyaannya, ada satu pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab hari ini. Apa? Bagaimana dengan produk-produk multinasional? Saya boleh sharing sedikit kepada teman-teman semua. Gini, tahukah teman-teman bahwa di dalam satu modern trade itu 20 pemasok menguasai omset 70%. Wah, ini tadi kalau teori tadi ini seller market atau buyer market? Semua udah pasti bisa jawab. Nah, 20% ini makanya terkadang ya, kalau yang 20% ini datang ke outlet, mungkin ya mereka agak mungkin banyak pertimbangan, banyak. Tapi bagaimana dengan produk kita yang tidak masuk, entah ranking ke 200, ingat loh Pak, itu dia punya pemasok, jumlah supplier itu, mungkin bisa sampai ribuan, sangat banyak sekali. Jadi, saya simpulkan bahwa ini adalah kita kembalikan kepada perusahaan kita. Jadi, perusahaan kita punya nggak budget? Kalau di modern trade, harus ada budget. Kalau tidak ada budget, jujur tidak akan bisa kita hidup di modern trade. Mungkin itu jawaban saya. Silakan Pak Haryo, mungkin ada yang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada lagi? Atau mau foto bersama dulu? Pak Ganda? Pak Ganda mau foto bersama dulu? Ya. Oke, silakan Pak Ganda. Pak Ganda ini fotografer. Oke, perkenalkan Pak Ganda, partner Digital Marketing Club dari Blar Management ya. Pak Ganda ini penyelenggara event webinar ya, setiap hari tayang ya. Oke, nanti Pak Hendra kalau mau membuat webinar ya, tentu saja kalau dengan saya versi gratisan, kalau dengan Pak Ganda ini versi berbayar Pak Hendra. Ya. Jadi nanti kalau mau yang berbayar nanti dengan Pak Ganda ya. Oke, silakan Pak Ganda. Oke, siap Bapak Ibu ya. Mohon izin buka sebentar videonya. Ya, wah ada coach Willy juga nih ya. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Kita foto yang baris halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar, yang kedua sekarang ya. Apa? Yang kedua. Oke, siap ya. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap Haryo. Baik. Pak Haryo, saya boleh minta waktu sebentar Pak Haryo? Boleh. Silakan Pak. Silakan Pak Indra.
Saya mengundang salah satu senior yang jago di marketing ini, sahabat saya dari perusahaan Varitina, mungkin sedikit kasih masukan buat teman-teman, karena beliau ini adalah pelakon ini, Pak. Pelakon artinya ibaratnya dia dari berperang, dia baru pulang berperang, bahwa dia membawa hasil yang alhamdulillah. Saya undang Ibu Uswati Lemansudi, silakan Bu Uswati boleh dibuka. Mohon maaf, saya kebetulan tidak pakai kerudung, jadi saya tutup aja ya. Siap. Selamat Mungkin malam ada Pak sedikit Haryo. sharingnya. Selamat malam Bu Bapak Ibu Uswati. semuanya. Ya, mungkin sebagian banyak yang kenal juga. Perkenalkan saya Uswati. Dan saya kebetulan juga dari Asosiasi Pemasok di sini. Saya ada sedikit mungkin tambahan aja dari jawaban. Saya manggilnya Uda Hendra ya, dari jawaban Uda Hendra tadi untuk Pak Andrew dan Pak siapa tadi ya, saya lupa, Pak Sam kali ya. Samuel. Mengenai pertanyaan yang tadi, target boleh nggak disetting 5 tahun gitu ya, saya agak tergelitik itu sebenarnya. Menurut saya itu kita agak bahaya juga Pak, kalau kita setting langsung target 5 tahun. Satu, kalau kita melihat bahwa bisnis, misalnya tiba-tiba pandemi, bisnis kita declining. Kalau kita udah setting target misalnya sudah kita anggap setiap tahun growth 5%, artinya dalam 5 tahun kita akan growth 25%. Satu, kita harus hati-hati di kondisi promo fund kita, dan juga biasanya kalau mereka bikin promo fund itu pakai best estimate sampai akhir tahun. Dan itu kita kadung sudah implementasi duluan, jadi rasio kita bisa-bisa lebih tinggi. Yang kedua, kalau kita targetnya kerendahan juga bahaya. Kalau ternyata kita setting cuma 5 tahun, tiba-tiba booming. Kayaknya suaranya hilang ya. Hilang Pak, hilang. Ya. Ya, mungkin beliau dari dalam perjalanan ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan juga bahwa mungkin itu kalau target yang 5 tahun ini mungkin belum pernah. Karena ada satu risiko yang akan kita hadapi nanti. Ketika produk booming, ketika penambahan produk cukup banyak, coba bayangkan berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk menghitung dari target tadi. Tadi ada insentif target. Bu Uswati sudah ini suaranya sudah bisa? Ya, jadi kalau saya sampaikan bahwa jumlahnya nanti kita akan biaya yang sangat membengkak ketika nanti salah perhitungan atau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya juga perhitungan kita salah dengan 5 tahun ke depan, itu juga sangat luar biasa. Saya dengan Pak Haryo ini juga pengalaman, kita pernah dulu membuat namanya kalau nggak salah 3-year rolling plan. Tapi just info, betul nggak Pak Haryo kita tiap tahun berubah terus ya? Padahal udah 3-year rolling plan itu sudah ditandatangin. Tapi tetap berubah terus gitu. Ya, betul nggak Pak Haryo? 3-year rolling plan. Sorry, saya kelempar tadi. Ya, lanjut. Sorry. Itu yang paling penting adalah di dalam regulasi, untuk trading term itu masanya adalah 1 tahun. Jadi 1 Januari sampai 31 Desember. Ada beberapa retail yang menerapkan otomatis perpanjangan trading term. Ini juga kita agak bahaya juga di target. Seandainya kalau kita target tidak to be confirm, artinya kita tidak bisa revisi target, itu rasio kita bisa jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan gitu. Saya melihat hal ini memang kita harus bedah dan ikuti dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, dari semester ke semester. Kita harus business review regular dan periodik dengan account yang kita ambil dari sisi misalnya Pareto account di kita.
Kalau kita top 5 atau top 10 retail kita nggak perhatiin, secara bottom line bisnis kita di MT pasti akan jebol juga gitu. Jadi mungkin teman-teman di key account itu mesti jeli ngelihat baik itu item-item kita yang Pareto, outlet yang Pareto atau key account yang Pareto, sehingga karena Pareto itu pasti membebani biaya trading term atau biaya biaya total trading term di MT itu jauh lebih besar. Jadi memang kejelian dan feeling kita dan analisa kita itu juga harus kita asah terus dari bulan ke bulan gitu. Dan kita memang harus satu kuncinya di key account ini harus adalah detail dengan angka. Dan kadangkala ada teman-teman yang hobi di lapangan kurang menyukai angka, mulai sekarang kita coba belajar. Kadang-kadang angka itu bisa bicara ke kita. Gitu ngelihat angka kita tahu apa yang ada di lapangan. Jadi saya pikir ini memang mungkin sebagai masukan saja, Hendra. Itu saja dari saya, moga-moga bisa membantu. Thank you. Luar biasa ya. Kita salam hormat dan bangga kepada Bu Swati, salah satu pelakon bagaimana bisa harmonis hubungannya dengan peritel, dan hari ini kita bisa melaksanakan Permendak nomor 23 ini, bahwa itu sekarang sudah dikunci di angka 15%. Jadi mudah-mudahan tadi kalau kita dengan presentasi saya bahwa perkembangan bisnis modern trade, mudah-mudahan kita sudah siapkan bahwa kalau dengan 15% mungkin prinsipal yang katakanlah yang menengah ke bawah akan tetap eksis di modern trade. Ya, terima kasih luar biasa, salam hormat dan terima kasih buat Ibu Swati. Mungkin ada lagi Pak Haryo. Pak Ibu. Ya. Pak Haryo, mungkin teman-teman masih ada lagi Pak. Kalau masih ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya. Oke. Oh Baik, ya, kalau tadi sudah... saya dengar ada kenaikan 1% gitu ya. Ini di negara kita memang agak beda dengan di luar ya. Kalau di luar, kebetulan saya juga grup saya ada di beberapa negara, trading term naik 1% itu bukan dari 11 ke 12 harusnya. 1% itu adalah dari total cost kita. Jadi misalnya cost kita udah 10%. Naik 1% itu bukan menjadi 11, tapi 10,01 gitu. Jadi ini yang agak berbeda. Jadi kalau bisa kenaikan trading term itu jangan langsung ke 1. 0,25, 0,1 mulai dari situ dulu. Sehingga jika memang harus naik, kita tidak kaget dengan nominal yang kita keluarkan. Itu saja. Terima kasih Pak Haryo. Ya. Ya mungkin masih ada. Tadi saya lihat masih ada dari, kalau nggak salah dari Pak Edio ya. Pak Edio tadi apa yang belum ini Pak? Pak Edio? Ya Pak Hendra. Ya silakan Pak Edi. Yang mau saya tanya gini, kalau misalnya kan untuk kita masuk listing, ya kan? Kan kita masih ada outlet yang untuk biaya listingnya, artinya kadang ada yang tidak pakai listing tapi modalnya paket gitu ya. Itu berarti dengan Permendak 23 ini itu tentunya kita akan pelan-pelan untuk beralih supaya mereka bisa mengikuti yang ketentuan ini kan. Satu, Pak. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, pertanyaan kedua nih, Pak. Bagaimana dengan supplier nih, Pak? Supplier atau prinsipal lah yang dalam artinya apakah nanti ada yang bermain di belakang gitu loh, Pak. Karena kompetensi dan sebagainya, sehingga ada yang bermain belakang, sehingga ini yang tidak sehat, sehingga membuat outlet ini nanti ke depannya akan semena-mena lagi gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Pak, yo bentar, main belakang ini jelaskan sedikit Pak. Contoh misalnya, karena ada yang berani misalnya deal dengan memberikan insentif lebih besar, listing fee yang lebih besar dari yang sudah ada standarnya, sehingga main belakangnya seperti itu gitu Pak. Kira-kira. Oke. Ya. Baik, saya jawab yang pertama dulu Pak. Bahwa paket itu tanpa kita sadari, mungkin paket itu lebih daripada listing fee, Pak. Kenapa? Biasanya kalau paket itu outlet pasti sudah menghitung. Dan menghitung, dia mana mau rugi, dia mana mau mungkin di bawah standar apa. Karena manajemennya juga sudah tahu nih ketentuan ini, pasti sudah tahu, sudah disampaikan semuanya. Tapi kalau paket,
sepanjang tidak keluar dari total biaya yang sudah kita gunakan. Jadi untuk biaya masuk produk baru itu udah masuk ke dalam budget yang 15%. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau ada, kalau ada prinsipal yang memberi lebih, ini mungkin uncontrol bagi kita. Karena masih banyak. Mereka merasa gini, gue lebih dari 15%, gue 20%. Kalau dia merasa mungkin tidak rugi dan dia tidak bicara, kita juga tidak tahu. Tapi ini kita mau sepakatkan bahwa 15% ini adalah dikunci di angka promo yang ada kita berikan kepada si outlet. Dan nggak mungkin juga akan lebih dari 15%. Nah, tadi kalau yang istilahnya mereka memain itu sulit, itu susah kita kontrol. Tapi pertanyaan kita, apakah ada? Oh, ada menurut saya. Tapi ada risiko yang mereka tanggung. Apa? Terkadang ini mungkin zaman dulu ya, zaman sekarang mungkin tidak ada. Nah, itu kan ada harga GT, harga MT. Ternyata harga MT juga lebih mahal. Tapi hari ini itu udah mau kita hapus karena itu sangat membahayakan. Kenapa? Produk kita juga di outlet mungkin juga berbahaya karena outlet pasti akan menaikkan si harganya. Ternyata HET, harga eceran tertinggi kita dengan HET di tempat lain itu akan berbeda. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak, kalau paket jangan keluar dari budget yang sudah disiapkan atau 15% tadi. Kalaupun juga dia ada tambahan, itu uncontrol, kita tidak bisa. Karena itu adalah B2B. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka buat, itu memang sifatnya adalah secret. Mereka rahasia. Jadi, trading term antara saya dengan si B, dengan prinsipal C, itu nggak tahu kita. Dan itu juga tidak boleh saling lihat. Dia tidak akan mau. Dan belum pernah kita lihat bahwa si A sekian, enggak, dia tidak akan beritahu bahwa itu sifatnya rahasia buat dia. Ya, mungkin itu Pak Edi ya. Pak Rio masih ada, Pak Rio? Luar biasa, hari ini sudah melebihi dari jam 9 ya. Ya, masih ada? Ya, atau karena sudah malam mungkin kita sudahi dulu Pak Hendra? Ya, oke, nggak apa-apa, Pak. Mungkin kita sudahi dulu ya. Ya. Baik, silakan Pak Hendra kalau mau ada kata penutup sebelum kita akhiri, silakan Pak Hendra. Ya, baik teman-teman semuanya ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu mungkin tidak puas karena dalam durasi waktu yang komprehensif seperti kata Pak itu nggak bisa. Karena tadi banyak detail yang kita press, kita freeze misalnya. Tapi nanti kalau teman-teman kalau ingin saya ada kontak nanti di Pak Haryo, mungkin ini sudah ada dalam grup semua. Bisa nanti kita diskusikan atau mungkin kita ada kelas atau kita ada pertemuan nantinya biar kita bahas. Dan juga nanti bisa juga kita undang tidak hanya saya, masih banyak yang pintar-pintar yang hebat-hebat dari saya. Seperti salah satunya tadi teman saya itu namanya Uswati, dia juga hebat itu. Jadi dia malah pelakunya gitu. Nanti kita bisa diskusi bersama. Di mana kita diskusinya ya mungkin kita tentukan di mana nanti kita bisa adakan apa dalam forum ini. Tapi luar biasa hari ini Pak Haryo, saya tidak sangka ternyata luar biasa banyak juga dari teman-teman kita di sini adalah dari MT yang banyak hadir ya. Tapi saya nggak melihat dari teman-teman kita yang dari digital marketing ya Pak Haryo. Tapi kalau teman-teman dari digital marketing yang nanya mungkin saya susah jawab juga nih Pak. Ya, mungkin sampai di situ kurang lebih saya mohon maaf ya. Mungkin tadi kalau teman-teman ada yang ingin berkontak, saya terbuka bisa dihubungi ya. Kurang lebih saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Pak Hendra Priyadi.